السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لهذا الدين الحنيف، والصلاة والسلام على النبي الحميد المجيد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والأماجد. سبحانك الله وبحمدك وتعاليت يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Yang kita muliakan Imam Masjid Nurdin dan para alim ulama, guru-guru yang hadir dalam kesempatan ini, orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Islam ba'dal maghrib Masjid Nurdin Hasanah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diliputi oleh rahmat dan kasih sayang serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diselamatkannya kita dalam kehidupan dunia ini dari segala bencana malapetaka, dan mendapatkan keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, dalam rangka kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita mengenal nama Allah Ar-Raqib, maka malam hari ini nama Allah Al-Mujib. Qala Syekhuna Muhammad Bakhit rahimahullah, berkata guru kita Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bih. Semoga Allah menjagakan beliau dan memberikan keberkahan kepada kita atas ilmu dan takwaan beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Mujib adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-45. Al-Mujib artinya secara ringkas yaitu yang memperkenankan. Ajaba yujibu ijabatan, mujiban yang menjawab atau yang memperkenankan. Sedangkan secara luas, Al-Mujib artinya dialah Allah yang melayani orang-orang yang memintanya dengan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya, dan dia pula yang mencukupi, memenuhi bagi orang-orang yang berdoa dalam keadaan daruratnya. Seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah Subhanahu wa taala itu dekat atau jauh? Maka turunlah ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Aku memperkenankan doa orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa. Surah Al-Baqarah, yaitu ayat tentang puasa, di penghujungnya adalah ayat ini. Kemudian bagaimana kedekatan Allah kepada kita? Firman Allah Ta'ala, orang itu bertanya lagi bagaimana kedekatan Allah pada kita. Tadi bertanya Allah itu dekat apa jauh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kedekatan Allah kepada kita? Maka jawabnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia beserta kalian dimanapun kalian berada. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala,
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Begitulah keadaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita, sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Artinya lebih dekat Allah kepada diri kita daripada kita sendiri. Kata ulama, sebagaimana kita tidak bisa membayangkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala, maka begitu jugalah kita tidak dapat membayangkan bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, kullukum fi dzatillahi ahmaq. Semua kamu terhadap zat Allah adalah tidak mengetahui. Ahmaq, bodoh, sangat tidak mengetahui. Jika zat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang Allah firmankan, laisa kamitslihi syai'un, tiada suatu pun yang menyerupainya, maka dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita pun bukan seperti dekatnya kita kepada sesuatu. Jadi dekat yang dimaksud bukan ukuran fisik, semeter, 2 meter, nih. Jadi tidak dapat kita kaitkan dengan ukuran kita, sebagaimana dekatnya kita kepada sesuatu. Sebagaimana juga tadi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang seperti Allah, yang menyerupai Allah. Kullama tatawahhamu anhu, apapun yang kamu bayangkan tentang Allah, bahwa khalifuh, bukan seperti itu. Kita wajib percaya bahwa zat Allah Subhanahu wa taala ada dalam sifat 20, sifat nafsiyah, wujud ada. Dari sifat nafsiyah inilah, dari sifat Allah ada, makanya kita dapat kemudian mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib yang lainnya, yang kita pelajari atau kita dikenalkan oleh para ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai induk mengenal sifat-sifat Allah. Itu 20 sifat yang wajib, 20 sifat mustahil, 1 yang jaiz bagi Allah, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang harus atau yang jaiz bagi Rasul. Semuanya 50 dikenal dengan aqaidul khamsin atau akidah yang 50. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, dan ada sifat ma'anawiyah, diklasifikasikan oleh para ulama tauhid dari sifat 20 tersebut. Wujud. Jadi sifat wujud Allah Subhanahu wa taala itu kita wajib percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seperti apa zatnya Allah itu tidak ada contohnya. Kenapa? Karena memang tidak ada satu pun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita. Namun kita wajib mengiktikadkan bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan seperti dekatnya kita dengan benda-benda yang lain. Nah, karena itu kita tidak boleh percaya dengan tuduhan-tuduhan sebagian orientalis yang menisbahkan para ulama besar kita yang menafikan ketauhidan, seperti yang dinisbahkan kepada misalnya Al-Hallaj, bahwa Al-Hallaj itu dianggap memiliki keyakinan al-hulul, bahwa Allah masuk ke dalam badannya. Subhanallah, hadza buhtanun azim. Ini fitnah bagi para aulia Allah. Begitu juga
yang dikatakan kepada Abi Yazid Al-Bastami oleh tokoh orientalis dan dikaji dalam kurikulum kampus kita, sering dikaitkan dengan pengakuan al-ittihad, bersatu dengan Allah, sehingga dibayangkan bersatu fisik. Subhanallah, hadza buhtanun azim. Ini juga fitnah yang nyata untuk para aulia Allah. Adapun ungkapan-ungkapan mereka dekat, menyatu, sebenarnya perasaan atau disebut dengan al-fayd, at-tawajud, sehingga mereka terungkapkan kalimat yang dikenal dengan istilah syatahat. Yang syatahat ini jika kita terjemahkan secara harfiah bisa menyesatkan. Misalnya dulu ada pantun katanya, wallahu alam, di daerah Jambi ini, buat apa cari buluh, buat apa cari galah, galah ada dalam buluh. Buat apa cari Allah, Allah ada dalam tubuh, katanya nih. Nah, ini manunggaling kawala Gusti, bukan seperti itu. Hadza buhtanun azim. Tidak menyatu, tidak hulul, tidak secara fisik, tidak. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah bukan makhluk. Allah khalik, pencipta makhluk. Setinggi apapun makhluk martabatnya, makamnya, dia tetap hamba. Al-abdu abdun wa in taraqqa. Seorang hamba tetaplah hamba walaupun pangkatnya baik dunia maupun pangkat akhiratnya tinggi, dia tetap hamba. War-rabbu rabbun wa in tanazal. Allah tetaplah Allah walaupun dalam beberapa naskah atau teks Al-Quran dan Sunnah ada ungkapan misalnya Allah turun, itu hanyalah pengungkapan, tidak bisa kita bayangkan seperti yang dibayangkan oleh paham Mujassimah yang mengandaikan Allah itu macam punya fisik. Allah turun dari langit 7, turun ke 3, turun ke 1, melompat lagi turun ke bumi. Tidak, rusak akidah kita. Makanya Allah tidak bisa kita tanya kaif, bagaimana, tidak bisa. Aina, di mana, tidak. Kenapa? Karena Allah ar-rabbu rabbun, dialah Tuhan kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Dan apapun yang kita khayalkan tentang Allah bahwa khaliquh, maka itu tidak benar. Jadi keliru kalau ada misalnya Allah itu dibuatnya huruf bacaan Allah pakai bahasa Arab. Jadi kalau salat ditulisnya dulu Allah, itu nyembah huruf nanti ya. Nah, jadi kita tidak bisa, karena memang tidak akan terjangkau. Kata Nabi, kullukum fi dzatillahi ahmaq. Kamu semua tentang zat Allah itu tidak ada yang tahu. Namun kita wajib percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu dekat dengan kita. Dan wajib kita i'tikadkan berbeda dengan dekatnya kita dengan benda-benda. Apabila kita sudah yakin bahwa Allah itu dekat kepada kita, lalu kita panjatkan doa. Apabila kita berdoa, maka Allah akan menerima permohonan kita. Itu sangat penting. Husnuzan, keyakinan kita dan baik sangka kita kepada Allah, itu modal kita. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, ana 'inda husni zanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana sangka baik hambaku kepadaku. Kalau kita yakin Allah dekat dan mengabulkan doa kita, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita tak yakin, dalam keyakinan kita Allah jauh, Allah tak bakal dengarkan doa kita, maka lewatlah yang kita doa itu juga, karena kita tak yakin. Ud'u Allah wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin Allah mengabulkannya. Namun apabila kita berdoa tetapi tidak menghadirkan dan tidak merasakan qarib atau dekatnya Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak mujib, tidak akan menjawab, memperkenankan doa kita. Makanya nama mujib setelah nama qarib. Qaribum mujib, mujibud da'wat, ya qadiyal hajat, yang sering kita berdoa. Kemudian kata beliau, guru kita, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib hubungannya dengan doa dan permohonan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu min fadlihi fa innahu ta'ala yuhibbu an yus'ala." Artinya, mintalah karunia Allah karena Allah Subhanahu wa taala suka jika dia diminta. Mintalah kepada Allah, jangan kepada makhluk. Allah semakin banyak kita meminta, semakin suka. Jangan kita samakan dengan makhluk. Bosan dah Allah dengan doa kata kita ya. Bahkan ini adalah suuzon kepada Allah. Kalau dengan makhluk memang bosan. Mintalah dengan Pak Raden misalnya ya. Sekali dibagi, besok datang lagi, besok datang lagi, tidak dengan bukakan pintu lagi ya. Saya pun begitu juga, manusia biasa. Kita ingin baik, kita bagi hari ini, besok datang lagi, besok datang lagi, paling kuat seminggu. Hari ke-8 pura-pura tidak dengar kita ya. Karena kita makhluk. Jadi mintalah, kata Nabi, kepada pintu yang terus terbuka. Jangan minta kepada pintu yang tertutup. Makhluk ini pintunya tertutup. Mintalah kepada pintu yang terbuka, yaitu Allah, yang pintunya senantiasa dibukakannya untuk hamba-hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib adalah untuk memperkenankan doa hambanya. Ya, Allah punya nama Al-Mujib untuk menjawab doa hamba. Subhanallah, dengan kasih sayangnya Allah, dialah yang bernama Al-Mujib, yang menjawab, yang mengabulkan doa hamba-hamba yang memohon kepadanya. Namun kita tidak boleh putus asa lah, sabar. Dalam sabar itu kita berpahala. Intizarul faraj atau afdalul ibadah intizarul faraj. Dalam asar, seabdal-abdal ibadah kita menunggu masa dikabulkan itu datang. Doa kita dikabulkan, bala diangkatkan, wabah dihilangkan, apa yang kita hendak diinginkan, apapun hal-hal yang baik yang kita doakan kepada Allah, kita harapkan jika kita sabar menunggunya, maka masa sabar itu adalah afdalul ibadah, sebaik-baik ibadah. Sudah pernah kita sampaikan dulu. Jadi jangan sedih kalau lambat dijawab Allah, pahalanya banyak. Sabar, sabar, sabar. Tapi kalau tak sabar, dua lah dapat, doa tak kabul, pahala dah dapat. Rugi kita. Itukah kita diajari oleh Allah bagaimana kita bersabar. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man la yad'uni aghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, aku marah kepadanya. Marah Allah ya, orang yang tak mau berdoa kepada Allah. Makanya ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Berdoalah kepada Allah. Walaupun kita masa bengak, merasa diri kita kotor, bengak, disitulah kita berdoa, minta ampun kepada Allah. Apapun yang kita minta Allah dengarkan, karena Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Banyak apapun dosa kita dibandingkan dengan rahmat Allah, tidak ada bandingnya. Jauh lebih luas rahmat Allah lagi. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku memenuhi segala-galanya. Jadi jangan putus asa. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang sangat menggetarkan. Sebutkan Nabi sendiri menangis waktu mendapatkannya. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, lalu mereka menyesal dan bertobat, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya. Innallaha huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sendiri bilang, bagi yang sudah merasa paling hebat dosanya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dengan syarat jangan pula dibilang-bilang terus. Akhirnya jadi kebanggaan, aku kau dulu paiman, banyak uang kubunuh misalnya ya. Sementara orang sudah tak tahu, Allah sudah tutupkan aib kita. Aku dulu gawe aku minum, orang tidak tahu, tidak usah cerita. Cukup kita dengan Allah saja. Bagi orang yang sudah tahu, sudahlah ya. Kepada yang belum tahu, jangan kita cerita-cerita. Makanya sering saya sampaikan, ciri kekasih Allah, boleh jadi Allah lihatkan kepadanya aib kita. Kita datang kepada dia, guru minta doa, dia tahu aib kita. Kita orang bengak, kita orang berdosa, tapi dia menutupkannya, tidak mau dia bilang. Jadi kalau ada orang yang ngobati tapi membongkar aib, itu bukan kasyaf ilahi, bukan kasyaf dari Allah, itu kasyaf dari jin. Oh ini dulu pernah ini tak? Oh ini tak dulu. Itu bongkar-bongkarnya kesalahan kita depan orang. Kan ada katanya di TV, cara dia ngobat nanti, oh ibu pernah berbuat dosa besar, gitu ya. Depan orang ramai dia bilang, itu bukan kasyaf ilahi. Itu sangat mungkin, kemungkinan besar adalah kasyaf jinni. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata guru kita, orang yang tidak mau berdoa waktu dapat musibah, maka dia mendapatkan dua musibah sekaligus. Pertama, musibah yang ada, yang dah dapat tu dapat musibah sudah. Kedua, musibah mendapat murka Allah. Awak dapat musibah, tak pula berdoa, nyantai beh. Tak pula berdoa, mestinya dia berdoa, ya Allah. Disitulah kita ungkapkan. Di antaranya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma khluf li fi musibati khairah. Ya Allah, gantikanlah musibah yang aku dapat ni dengan yang lebih baik lagi. Kalau Allah mengasih sesuatu, kemungkinan besar Allah nak gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Diambilnya sesuatu itu, digantikannya dengan yang lebih baik. Jadi kita bersabar. HP hilang misalnya, mudah-mudahan tidak. Kalaupun hilang berarti nak ganti baru, dia ada. Akan ada waktunya ganti baru. Pun kita sabarlah. Banyak contoh-contohnya yang lainnya. Jadi kalau ada musibah, kita bersabar dan berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan Nabi yang saya bacakan tadi, Allahumma khluf li fi musibati khairah. Ya Allah, gantikan bagiku atas musibah yang aku dapat ini dengan yang lebih baik lagi. Makanya doa orang yang meninggal itu kan diantaranya, waj'alhu daran khairan min darih. Yang sudah meninggal, ya Allah, jadikan rumahnya di akhirat lebih baik daripada rumahnya di dunia. Bahkan mohon maaf, wa ahlan khairan min ahli, bininya yang lebih cantik daripada yang ada. Bidadari maksudnya. Dan makna yang paling sederhana, bininya itulah, karena bininya yang solehah jadi permaisuri atau ratunya bidadari. Jadi ibu-ibu tidak usah takut dulu ya. Nah, itulah maksudnya. Walaupun bunyi doanya itu, jadikanlah ahlahu khairan min ahli. Istri barunya maksudnya kita itulah ya, nanti di surga. Nah, cuman kalau tua tidak bisa diganti. Yang sudah buruk, sudah tua, itu babnya lain. Karena ada musibah kita jadi tua, pipi kita sudah keriput. Wah, ini bakal dibalikkan Allah mudah, itu tidak ya. Kata Nabi, semua penyakit disembuhkan Allah, illal haram, kecuali tua. Nah, tua itu teruslah. Jadi, artinya kalau sehat alhamdulillah. Tapi yang namanya tua, rambut putih, kemudian lagi mulai kerucut, itu sudah alamiah. Kemudian kata beliau, agar doa kita diperkenankan Allah, maka sekurang-kurangnya ada 10 macam adab dan syarat dalam berdoa. Pertama, mendahulukan taubat. Taubat dulu kita ya.
Kalau kepada Allah kita boleh langsung, tapi kalau kepada hamba Allah terkait hak dibalikkan haknya. Kalau buat salah minta maaf kepada hamba Allah, minta halal ya kalau tak sengaja. Terpinjam duit 100.000 itu tidak apa-apa lah, minta halal. Tapi kalau 10 juta nanti dulu ada utang 10 juta tiba-tiba minta halal ya 10 juta dulu tuh. Nah 10 juta tuh kalau kata yang punya tuh iya aku halalkan tidak masalah, tapi kalau dia diam berarti belum lagi. Jadi kalau 100.000 200.000 insyaAllah halal ya, anggaplah sampai 500.000 halal insyaAllah. Tapi kalau di atas 1 juta tapi kepikir dulu ya, sampai kita dengar perjawaban dia saya halalkan. Nah, itu baru oke. Kedua, hadir hati kepada Allah. Jadi waktu berdoa itu hadir hati kita. Berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Hati kita memang minta ampun kepada Allah. Kalau hati kita lain pula, apa yang diminta dengan yang di hati lain, macam mana Allah nak ngabulkan? Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Sementara yang ada dalam hati kita dan pikiran kita lain lagi nih. Malaikat pun bingung ya. Itu. Ketiga, tidak meminta sesuatu yang tidak mungkin secara akal atau adat terjadi. Macam dulu, belum kahwin lagi, tapi doanya ya Allah berikanlah aku anak yang soleh ya Allah. Macam mana nak dapat anak soleh baru kahwin belum? Jadi mintalah yang secara akal pun memang, jika doanya sifatnya fisik maksudnya ya, minta yang rasional. Tapi kalau doa terkait agama itu lain. Doa terkait minta ampunan Allah, yang doa mau menjadi orang yang diberikan Allah ilmu misalnya, belajar tanda majelis ilmu tak mau, belajar tak mau, beli kitab tak mau, doanya itu terus mengharapkan laduni saja, tak mau. Al-ilmu bit-ta'allum kata Nabi, ilmu itu dengan belajar. Wal hilmu bit-tahallum, nak jadi orang baik pun dengan cara latihan. Kita nak jadi dermawan perlu latihan dulu. Kalau tak pernah ada latihan dermawan berat. Jadi kalau dah biasa itu insyaallah mudah. Yang keempat, tidak berdoa untuk hal-hal yang melanggar hukum-hukum Allah. Kalau yang melanggar hukum Allah itu melanggar adab namanya. Bini minta doakan laki celaka, itu naudzubillah min dzalik. Ataupun ada hal-hal yang secara hukum Allah tidak sesuai. Ya Allah, jadikanlah bir ni tak memabukkanku. Tidak mau, bir itu tetap haram. Jadi hobi minum bir misalnya, yang berdoa dia kepada Allah, jadikanlah bir ini tak memabukkanku ya Allah. Tidak mau ya, haram tetap haram. Yang kelima, tidak meminta sesuatu yang diketahui akibatnya buruk. Perkara yang tidak diketahui baik buruknya itu seperti meminta luaskan rezeki, diberi pangkat, diberi panjang umur. Yang demikian ini tidak baik untuk kita minta, kecuali jika permohonan itu dikaitkan dengan kebaikan yang boleh, seperti minta panjang umur supaya beramal soleh, supaya bertakwa. Nah, jadi kalau kita berdoa, makanya salah satu yang diajarkan oleh alhamdulillah guru saya, walaupun tidak secara langsung, itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, dia mengajarkan kalau kita berdoa, tambahi ujungnya fi lutfin wa afiyah. Ya Allah, luaskanlah rezekiku, fi lutfin wa afiyah, dengan kelembutanmu dan jagaanmu, supaya rezeki itu bagus, menjadikan kita bertambah dekat dengan Allah, untuk amal soleh, untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebab kalau tidak, takutnya jadi fitnah. Ya Allah, kayakanlah aku, dikabulkan Allah, nanti jadi Qarun.
lupa kepada Allah. Jadi minta tapi dikaitkan dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan akhirat. Utamakan dengan akhirat. Minta panjang umur. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam kebaikan. Panjang umur handar payah nanti. Yang jago kita payah, kasihan. Awak 100 tahun masih hidup juga lagi. Berjalan tak bisa, bukan enak juga ya. Jadi kira-kira yang Allah bagi dengan kita tu yang paling baik, kita minta pun yang paling baik. Nabi mengajarkan doa, ini bagus untuk orang-orang mungkin seperti saya, sudah kita 50 tahun ke atas, mungkin banyak juga sudah ya. Kalau macam beliau ini masih muda lagi kalau siarannya. Di antara doanya itu, Allahumma ja'al khaira umri awakhirahu. Ya Allah, jadikanlah bagian akhir umurku ini yang paling terbaiknya. Wa khaira a'mali khawatimahu. Amal-amalku yang paling baik adalah amal-amal yang terakhir. Wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Hari-hari terbaikku adalah hariku berjumpa denganmu ya Allah. Diminta masa tua kita ini adalah umur-umur yang paling terbaik untuk kita. Dari sisi amalan, menjelang dicabut Allah nyawa, amalan kita yang bagus-bagus. Kita hendak kapan perlu meninggal sedang sujud, sedang pengajian, nanti sedang ingat dengan Allah. Minta dalam keadaan mudah-mudahan Allah tutupkan kita fi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mungkin untuk malam hari ini. Walaupun ya, kita akan bawa dengan berzikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjagakan kita selalu, mengampunkan kita selalu, mendengarkan doa kita selalu, dan kita dibimbing Allah untuk selalu memohon kepada Allah dan penuh dengan kesabaran, penuh dengan keyakinan, dan berupaya selalu berazam untuk menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, jauhkan kita dari segala musibah di dunia dan akhirat, dan kita selalu mendapatkan keberkahan khususnya dari kasih sayang kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya, dan kita mendapatkan kebahagiaan untuk selalu ingat dengan Nabi kita, bersalawat dengan Nabi kita, dan bersungguh-sungguh kita ingin mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi ta'ala, Allahu Rabbi ta'ala, ya habibi silni bal ahdu tala, ya habibi silni bal ahdu tala. Allahu Rabbi ta'ala, Allahu Rabbi, ya habibi silni bal ahdu tala, ya habibi silni bal ahdu tala. Da'awtu Rabbi war-Rabbu ya'lam, da'awtu Rabbi war-Rabbu ya'lam, ilmuh bihali yakfil maqala, ilmuh bihali
ما قال الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طال يا حبيبي صلني فالعهد طال قولوا جميعا صلاة ربي قولوا جميعا صلاة ربي على حبيبي محمد خير الرجال على حبيبي محمد خير الرجال الله ربي تعالى ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طال يا حبيبي صلني فالعهد طال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اكشف عنا من هذا الوباء ما لا يكشف عنا غيرك وادفع عنا هذا الوباء ما لا يدفع عنا غيرك وارفع عنا هذا الوباء ما لا يرفع عنا غيرك. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.